Halo semuanya, selamat datang kembali di mata kuliah Marketing Analytics. Pada pertemuan yang ke-8 ini, kita akan membahas salah satu topik yang sangat praktis sekaligus fundamental dalam pemasaran digital, yaitu Search Engine Optimization, khususnya on-page SEO. Kita akan melihat bagaimana mesin pencari bekerja, mengapa SEO penting, bagaimana melakukan riset kata kunci, dan apa saja faktor utama yang harus diperhatikan dalam on-page SEO. Bagian pertama, apa itu SEO dan mengapa penting? SEO atau Search Engine Optimization adalah praktik untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas traffic website melalui hasil pencarian organik, bukan iklan yang berbayar. Mengapa ini penting? Karena mayoritas traffic internet berasal dari pencarian organik. Hanya sekitar 2-3% orang yang mengklik iklan. Sisanya lebih percaya pada hasil pencarian yang organik. SEO yang baik bisa memberikan manfaat jangka panjang tanpa biaya iklan yang terus-menerus. Kemudian bagaimana mesin pencari bekerja untuk bisa muncul di hasil pencarian, website harus bisa ditemukan dan dipahami oleh mesin pencari. Ada 3 tahapan utama, yaitu crawling, di mana mesin pencari mengirim robot untuk menjelajahi web dan menemukan konten-konten baru. Ada indexing, yaitu konten yang ditemukan, disimpan, dan diorganisir dalam bentuk database mesin pencari. Kemudian ada ranking, yaitu ketika sudah ada pencarian, maka mesin pencari akan memilih dan mengurutkan konten berdasarkan sebuah algoritma untuk menentukan mana yang paling relevan. Jika sebuah halaman tidak dapat di-crawl atau di-indeks, maka halaman itu tidak akan muncul di hasil pencarian. Kemudian bagian berikutnya adalah riset kata kunci. SEO dimulai dari memahami bagaimana audiens mencari informasi. Inilah inti dari keyword search. Ada 3 pertanyaan dasar yang perlu dijawab. Apa sih yang dicari orang? Berapa banyak orang yang mencari? Dan dalam format apa mereka menginginkan informasi tersebut? Contohnya, toko bunga pernikahan dapat mulai dari kata kunci dasar seperti wedding florist, lalu menemukan variasi seperti wedding bouquet atau bridal flower. Dan juga tidak hanya dalam bentuk teks, tapi juga mungkin ada foto-foto dengan keywords yang yang meng-highlight jasa yang mereka tawarkan. Penting juga untuk membedakan antara kata kunci populer yang sangat kompetitif dan long tail keyword seperti best price, red woman size, 7 running shoe yang lebih spesifik, cenderung punya traffic yang lebih kecil tetapi memiliki konversi yang tinggi. Jadi kata kunci yang general mungkin mendapatkan search yang banyak tapi konversinya rendah, sedangkan keywords yang spesifik trafficnya kecil tapi konversinya tinggi. Ini keputusan strategis yang perlu dipikirkan oleh ketika melakukan search engine optimization. Kemudian bagian berikutnya adalah faktor utama on-page search engine optimization. On-page search engine optimization berfokus pada optimasi langsung di halaman website. Faktor-faktor utama meliputi title text, yaitu judul yang muncul di hasil pencarian. Di sini harus jelas, relevan, dan mengandung kata kunci utama. Kemudian ada meta description, yaitu cuplikan singkat di bawah judul pada hasil pencarian. Gunakan seperti iklan mini untuk mendorong klik. Kemudian juga ada header text yang membantu struktur konten agar lebih mudah dibaca oleh manusia dan juga oleh mesin pencari. Kemudian konten. Konten adalah raja. Pastikan konten yang Anda unggah relevan, berkualitas, dan menggunakan kata kunci secara natural. Sertakan juga berbagai variasi format seperti gambar, video, infografik, dan semacamnya. Tapi juga pastikan jangan sampai terlalu berat. Kalau terlalu berat, maka bisa jadi website Anda susah untuk diakses. Kemudian juga ada internal links, tautan ke halaman lain di dalam website Anda agar Google memahami struktur dari situs. Kemudian untuk gambar atau video, masukkan alt text. Ini penting agar gambar bisa dibaca oleh mesin pencari dan juga bermanfaat untuk aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Semua elemen ini saling terhubung. Tanpa konten yang baik,
optimasi lainnya tidak akan banyak membantu. Jadi dahulukan konten, setelah itu baru melakukan optimasi. Bagian berikutnya adalah praktek yang baik dan juga etika search engine optimization. SEO bukan sekedar teknis. Ada perbedaan antara white hat dan black hat SEO. Pada white hat, di sini SEO dilakukan menggunakan praktik yang jujur, sesuai pedoman mesin pencari, serta berfokus pada pengalaman pengguna. Jadi tidak ada trik-trik atau strategi yang bisa mengecewakan atau yang bisa menipu pengguna. Sedangkan black hat SEO menggunakan trik manipulatif seperti keyword stuffing atau cloaking yang bisa membuat website dihukum, bahkan dihapus dari indeks jika tertangkap. Nah, pesan utamanya, bangunlah website yang memang bermanfaat bagi pengguna. Jika pengguna Anda puas, maka mesin pencari pun akan menghargai hal tersebut. Sebaliknya, jika Anda menggunakan trik-trik yang manipulatif, maka hal ini tidak akan memberikan benefit jangka panjang karena akan teridentifikasi dan juga akan dihukum oleh search engine. Kesimpulan untuk pertemuan ke-8 ini, hari ini kita sudah melihat beberapa poin. Yang pertama adalah SEO adalah cara meningkatkan traffic website secara organik dan juga meningkatkan visibilitas merek kita. Mesin pencari bekerja melalui crawling, indexing, dan juga ranking. Kemudian riset kata kunci dapat membantu memahami audiens dan menemukan peluang konten. Berikutnya, on-page SEO mencakup optimasi judul, deskripsi metadata, header, konten, internal links, dan juga alt text. Kemudian yang terakhir, praktek SEO yang baik harus etis, fokus kepada pengalaman pengguna, bukan sekedar penilaian dari mesin pencari. Sebagai penutup, demikian rangkuman materi pertemuan ke-8. Pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke aspek lanjutan dari SEO, termasuk bagaimana mengukur performa dan mengoptimasikan secara berkelanjutan. Teruslah berlatih menganalisis halaman web nyata. Ingat, teori SEO akan lebih bermakna kalau Anda langsung mempraktikannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.